kandung saya yang sudah saya lahirkan, yang sudah saya besarkan, sebagai titipan Tuhan yang membanggakan buat keluarga kami. Dia menghormati Bapak sebagai atasannya. Kejahatan apa yang harus Bapak tutupin untuk menginginkan kematian daripada anak aku, almarhum Yosua? Apa saja yang mau ditutup-tutupi? Kami habis pikir sebagai ibu. Itu satu. Kedua, penegak hukum. Bagaimana penegak hukum sebagai panutan di institusi ini tidak bisa melindungi anak yang sudah siap mengawal, mendampingi Bapak selama bertugas di sana dengan setia dan tanggung jawab. Kalau ada kekurangan anakku, sebagai atasan Bapak bisa bijaksana dan memberitahu atau memberikan sanksi buat anak saya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi. Nyawanya Bapak rampas. Itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini, pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman juga dengan kami ibunya, dengan anakku mempunyai Yosua yang sudah Bapak habisin. Tapi dengan tegaknya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak berpisah. Hancurnya hatiku Bapak. Bapak mempunyai ibu, Bapak lahir dari seorang ibu, Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu mohon segeralah sadar, bertobatlah Pak. Tetesan darah anakku itu, jeritan tangisan anakku itu, mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu Bapak yang bersusah payah melahirkan, membesarkan. Ya, kita lanjutkan iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Yang baru kita dengarkan adalah tangisan dari Jambi yang pada akhirnya terdengar di sidang Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Jakarta. Pak Samuel, kalau bisa cerita begitu emosional tadi Ibu ya? Ya, memang istri saya begitu emosional. Kita harus maklumi dia itu adalah seorang ibu yang sudah mengandung dan melahirkan Yosua almarhum. Jadi hal yang di dalam hatinya lah yang diutarakannya pada persidangan tadi. Begitu terpukulnya dia kehilangan seorang anak yang sudah bersusah payah kami membesarkan. Apalagi istri saya seorang ibu yang sudah mengasuh, menyusui hingga membesarkan dan mendidik. Ternyata itu nyawanya dicabut secara paksa oleh gerombolan-gerombolan yang tidak ada perasaannya. Seperti yang tidak ada Tuhannya, kira-kira begitu. Kalau memang orang itu punya Tuhan, perbuatannya tidak mungkin seperti itu. Yang berbuat ini adalah di gerombolan oleh seorang irjen, polisinya polisi. Orang yang tahu hukum. Orang yang tahu hukum, polisinya polisi. Nah, jadi sudah selayaknya lah dia dipecat. Sudah selayaknya. Oke, dan sudah selayaknya kemudian pada akhirnya keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Harus ditegakkan sesuai dengan perbuatan mereka. Oke, dan hati Ibu mana dan tentu saja perempuan mana yang tidak teriris tersayat mendengarkan tangisan tadi, Bu Roslin. Saya lihat Anda juga berkaca-kaca. Iya. Ya, karena Yosua ini sangat baik, ya. Orangnya penurut, dari kecil sering main di rumah kami, dan dari kecilnya aku juga ikut mengasuh. Jadi jeritan hati kakakku itu sama dengan jeritan hati saya.
Karena dulu Joshua ini sangat baik, sangat-sangat penurut dan tidak pernah membuat mamanya nangis. Selama hidup dia, inilah orangnya, tidak boleh kita bersedih. Jadi jeritan hati kakakku itu tadi saya rasakan sampai sekarang. Dari awal kejadian kami selalu nangis sampai hari ini. Kami selalu meneteskan air mata bila mana wajah Yosua melintas di wajah kami. Dan kesan kebaikan Joshua itu masih terus terkenal. Iya, kesan kebaikannya, apalagi menghargai seorang wanita ya. Yosua ini sangat-sangat menghargai seorang wanita. Dia paling tidak bisa melihat kita merenung, sebentar aja kita merenung atau bersedih, pasti udah dipeluknya kita. Pelukannya itulah yang nggak bisa kita lupakan. Termasuk ke tante-tantenya. Iya, semua kami tantenya dianggapnya nggak ada bedanya dengan mamanya. Sama aja mamanya dengan tantenya. Betul. Iya. Dalam bahasa Bataknya Inanguda. Iya, Inanguda. Inanguda itu adalah adik dari mama, ibu iya. Joshua. Dan itu sama saja dengan ibu kandungnya. Iya. Dalam tradisi dan adat Batak. Saya seorang Batak juga memahami itu. Dan bagaimanapun sangat dekat, sangat erat. Apa yang Anda ingat ketika terakhir kali komunikasi dengan Joshua dan kenangan mungkin yang ingin dibagi? Kalau kenangan sama Yosua ini sangat banyak dengan aku ya. Karena saya merasa Yosua ini sebagai anakku yang pertama saya anggap. Karena dari dia lahir, saya masih anak gadis. Jadi aku yang ngomong-ngomong dia dulu waktu kecil. Setelah itu saya kerja 2 tahun, saya tinggal dia. Kembali lagi kami dari Jambi, kami dulu di Jambi. Merantau lagi kami ke Sungai Bahar, dekat lagi rumah kami. Jadi Yosua ini setiap pulang sekolah sering main di rumah kami. Jadi sama anak-anakku juga sangat-sangat dekat. Sampai dia menjadi polisi, pindah tugas lagi ke Jambi. Setiap anakku sakit, dia cepat itu untuk memberikan pertolongan kepada anak-anak kami yang di Jambi. Oke. Iya. Dan kesan kebaikan itu tak sekalipun dinodai oleh keterangan atau pembicaraan yang aneh-aneh tentang Joshua, bahwa dia orang yang dalam tanda kutip suka menyakiti orang lain, dalam tanda kutip diduga melecehkan dan sebagainya. Justru kemarin itu waktu Hendra sama malam itu dibilang anak kami melakukan pelecehan, justru itu membuat hati kami berontak. Sehingga kami berusaha untuk menegakkan kebenaran ini dan berusaha mencari betul-betul keadilan. Apakah memang benar? Dalam logika kami sendiri tidak yakin sama sekali, sehingga kami tantenya berusaha sekuat mungkin kami, seupaya kami untuk menghubungi media agar kasus ini terungkap. Ya, dan kita mengerjakan porsi kita masing-masing dan beruntung suara itu akhirnya diamplifikasi bersama-sama, dibesarkan dan pada akhirnya mulai ada titik terang sampai pada akhirnya sudah dalam tahap persidangan. Pak Samuel, berbicara soal persidangan, keterangan Anda sangat dibutuhkan, tidak hanya pada persidangan Sambo dan juga Putri Chandrawati istrinya, tapi juga keterangan Kuatmaruf dan Ricky Rizal besok. Besok ketemu Kuatmaruf dan Ricky Rizal, utamanya untuk Kuatmaruf sendiri. Apa yang ingin disampaikan kepada Kuatmaruf? Sebenarnya di sini seharusnya nggak bisa saya sampaikan. Oke, tapi Anda punya kesan tentu. Ada anggapan, ada yang terbesit mungkin mengenai Kuatmaruf. Saya cuma berpesan sama mereka berdua nanti. Orang itu kan seorang ayah juga, seorang ayah bagi anaknya. Seandainya terhadap anak mereka kejadian begini, bagaimana perasaan dia? Dan saya lihat si Kuatmaruf ini nampaknya sudah begitu sangat agresif di waktu kejadian. Sangat agresif. Seolah-olah dia yang menguasai semua di lingkungan itu. Jadi ini perlu besok saya dengarkan dulu keterangan dia, baru dari keterangan dia itulah saya mengolah untuk apa yang saya utarakan nanti sama dia. Tapi terlepas dari siapa sosok Kuatmaruf dan Ricky Rizal, ada masalah tidak yang pernah diceritakan oleh almarhum Joshua kepada Anda mengenai sosok yang dua ini yang barangkali pengalamannya pernah berseteru atau berkonflik? Nah, disitulah satu keteguhan hati almarhum. Persoalan apapun yang dihadapinya di Jakarta ini ya, terutama di tempat dia bekerja, tidak pernah menceritakan hal-hal keburukan atau hal-hal pertengkaran. Selalu yang bagus semua diceritakannya terhadap kami selaku orang tua. Oke. Ya, untuk Bu Roslin sendiri, apa yang akan disampaikan dalam persidangan besok?
Ya, kalau mau kita sampaikan, kita seperti kata abang tadi, kita lihat dulu. Tapi memang selama ini kalau kita mengikuti itu ya dari media kita tonton, kayaknya Kuat Maruf ini kompor ya. Kayak dianya mengompori biar terjadi pembunuhan ini. Kami melihat dari mengikuti. Oke. Iya. Ikut terus ya perkembangannya ya. Ya sampai malam kadang nggak tidur. Nggak tidur juga Nggak bahkan tidur juga. ya. Oke. Dan terakhir ke Pak Samuel. Pak Samuel, sejauh persidangan berlangsung sudah ada berbagai agenda dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, termasuk yang kemarin itu ART-nya namanya Susi, dinilai berbohong, berbelit-belit. Saya pikir Anda juga seorang pecinta berita ya. Jauh-jauh hari Anda sebut, Anda kenal saya juga karena sudah jauh udah mengikuti berita terus. Dan pada akhirnya Anda punya kesimpulan apa terhadap persidangan ini? Apakah persidangan ini sudah dilakukan ideal adanya, sudah sesuai dengan yang diharapkan? Yang sangat menarik soal persidangan kemarin, apa namanya itu? ADRT Susi. ART ya, asisten rumah tangganya Ferdy Sambo yang bernama Susi. Ini sangat menarik buat saya pribadi ini. Dia seolah-olah membangun suatu sinetron di dalam kesaksiannya, tapi gagal semua, dipatahkan oleh Pak Hakim. Oke. Memang saya selaku orang awam bisa menilai sendiri itu kayak semacam ada yang mengatur ataupun mengajari dia di persidangan itu. Jadi saya lihat dari wajahnya itu sepertinya itu dihafal-hafal itu semua jawabannya. Terkadang Pak Hakim belum selesai bicara dia sudah menjawab. Terkadang Pak Hakim masih berbicara lama dijawab, matanya selalu berkedip-kedip. Itulah suatu apa itu, ciri khas orang pembohong. Jadi sangat menarik yang satu ini. Dan kita sampaikan dulu informasi terkait dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang saling berpelukan di ruang sidang. Momen yang terjadi dalam sidang pembunuhan Yosua tersebut mendapat cibiran dari pengunjung sidang. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati digelar bersamaan hari ini. Sesaat sebelum sidang dimulai, Putri Chandrawati menghampiri Ferdy Sambo. Di momen inilah Putri mencium tangan suaminya yang dibalas dengan pelukan dari Ferdy Sambo. Sambo juga sempat mencium kening Putri. Sontak aksi kedua terdakwa ini membuat pengunjung sidang bersorak. Setelahnya, Sambo dan Putri duduk di tempat mereka di samping pengacara masing-masing. Keduanya kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam sidang hari ini. Bertolak belakang dengan keluarga Brigadir Yosua yang hari ini hadir sebagai saksi dan kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Singkat saja, Pak Samuel, apa yang ingin Anda tanggapi mengenai tadi? Ini melihat ini saya rasa ini udah episode kedua ini. Rekonstruksi dulu dia apa namanya, mesra-mesraan. Jadi ini lagi kecepak-kecepi. Ini untuk mempengaruhi publik biar mereka terlihat begitu mesra, tidak ada hal-hal yang dicurigakan selama ini. Tapi bagaimanapun ada yang menyebutnya drama dalam persidangan, tapi itu akan berakhir dalam tanda kutip terkait dengan putusan hakim yang menentukan. Terima kasih ya Pak Samuel Huta Barat dan juga Bu Roslin. Saya menghargai Anda yang menerima undangan saya untuk hadir pada hari ini di program iNews Prime. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Pemirsa, keluarga histeris menyaksikan polisi menangkap narapidana kabur dari LP Cipinang, Jakarta Timur. Informasinya satu lagi untuk Anda.